Ceritakanlah tentang Islam, sebab orang-orang membutuhkan itu. Jangan terlalu menceritakan tentang dirimu, sebab orang lain tidak butuh itu. Hari pertama bekerja di perusahaan baru sangat menyenangkan. Orang-orang di sana sangat begitu ramah dan baik, penuh sopan, canda tawa tanpa berlebihan. Semua dianggap seperti saudara, tidak saling membedakan atasan dan bawahan. Sangat begitu jauh dengan tempatku bekerja dulu. Diam, hanya ada keheningan, tidak saling menyapa. Semua wajah dibuat fokus bekerja tanpa ada saling sapa, karena sekali membuat masalah, tamat sudah. Selamat siang Mbak Alda, sapa Ayu, karyawan bidang marketing eksekutif IMS yang sudah menikah 1 bulan lalu. Ayu sendiri yang menceritakannya padaku. Umur kami yang sama membuat tidak segan memanggilnya dengan nama, tapi dia sendiri yang memanggilku dengan embel-embel Mbak. Katanya tidak sopan memanggil sekretaris presiden direktur dengan nama saja. Exaggerating even though we are the same, just a servant. Siang juga Ayu. Sebisa mungkin aku tersenyum paling lebar padanya. Pasalnya sudut bibirku terasa sulit terangkat karena sudah dari pagi tadi tersenyum pada klien. Nggak makan siang Mbak? Tanyanya. Aku menggeleng. Enggak deh kayaknya, soalnya habis zuhur banget mau meeting lagi. Paling nanti makan siang di sana saja, jawabku. Waktu istirahat tidak banyak, hanya bisa untuk sholat zuhur, karena katanya klien satu ini begitu disiplin dan tepat waktu. Oh begitu, ya sudah, next time aja kita makan bareng. Waiting Mbak Alda, katanya penuh semangat. Kamu jangan lupa sholat juga. Aku terkekeh lalu pamit menuju musola. Musola berada di lantai paling atas, 1 lantai di atas ruangan Kak Arlan. Dia sengaja membuatnya seperti itu agar para karyawan bersemangat beribadah sambil memandangi pemandangan kota Jakarta dari ketinggian 27 lantai. Saat tiba di sana, aku seolah terhipnotis dengan ruangan yang dibentuk sedemikian rupa. Gantungan lampu kaca kristal yang berada tepat di tengah ruangan, jendela kaca transparan yang langsung memperlihatkan kendaraan berlalu lalang, dan ukiran-ukiran kaligrafi tersusun begitu rapi memenuhi setiap sudut ruangan musola, bak ruangan istana. Kalau begini namanya, bukan cuma betah, tapi tidur di sini pasti akan nyenyak. Usai sholat, aku membuka iPad khusus berisi data-data perusahaan yang mengajak kontrak kerjasama. Setelah zuhur ini, kami akan presentasi untuk proyek pembangunan resort di Jakarta Selatan. Netra mataku lantas mau keluar saat melihat nama perusahaannya, Ataya Chevron Herlan. Tidak salah. Ini yang salah iPad-nya atau mataku? Apa karena tidak terlalu memperhatikan jadi salah fokus begini? Itu perusahaan milik Nasran, tak punya hati kan? Bagaimana bisa dia mengajak Kak Arlan kerjasama? Suara pria mengejutkanku. Lantas aku mendongak dan melihat Kak Arlan dengan rambut basah habis wudhu. Kamu kenapa? Kakak perhatikan dari jauh kayak terkejut gitu, tanyanya. Jadi dari tadi dia memperhatikanku. Oh Allah, jika tidak ada iman dalam hatiku, sudah pasti aku akan binasa karena perasaan sendiri. Gak ada Pak. Oh iya, hari ini kita meeting dengan Ataya Chevron Pak. Jawabku mencoba menetralisir gejolak aneh yang terus menghantam dadaku. Aku memanggil Kak Arlan dengan sebutan Pak. Itu karena kemauanku. Selama di kantor, aku akan terus memanggilnya dengan sebutan itu. Awalnya dia menolak karena terkesan terlalu formal, tapi aku hanya takut ada isu-isu negatif di kantor jika aku memanggilnya Kak. Perusahaan dia bukannya bergerak di bidang minyak bumi? Kak Arlan bertanya dengan 2 alis yang hampir menyatu. Nggak tahu juga Pak, mungkin memang karena ingin membangun resort, makanya ajak kerjasama. 20 menit kemudian kami sampai di tempat yang sudah disepakati sebelumnya. Jangan berpikir aku dan Kak Arlan akan satu mobil. Tidak, dia naik mobil dan aku naik motor metik kesayanganku. Mungkin jika dipikir-pikir akan membuang waktu lama, tapi nyatanya aku sampai lebih dulu dibanding Kak Arlan. Jangan panggil Alda jika tidak mampu cepat dan tangkas.
Dak, bisa bahaya banget kamu ini. Naik motor apa naik burak? Tanya Karlan melotot. Kulihat seperti dia yang pucat. Apa tadi katanya? Aku seperti naik burak. Yang benar saja. Apabila burak dijelaskan mempunyai kemampuan laju atau kecepatan seperti kilat atau cahaya, maka kilat dan cahaya dapat bergerak sejauh 186.000 mil atau 300 km per detik. Bisa hilang rambutku dari kepala kalau begitu, atau gigiku bisa lepas dari tempatnya. Udah biasa kali kak, aku tertawa melihat ekspresinya. Nggak lucu, sama sekali nggak lucu, itu bahaya dak. Kamu bisa saja mengalami hal yang tidak diinginkan kalau kebut-kebutan gitu. Karlan terlihat marah sekali saat ini. Aku menunduk, merasa bersalah. Benar juga katanya. Iya deh, aku salah, maaf ya kak. Kalau kamu masih kebut-kebutan gitu, lain kali naik mobil bareng kakak, suruhnya tegas. Aku menggeleng tegas. Enggak mau, janji deh. Next time bakal santai dan gak ngebut. Sanggahku sungguh-sungguh, padahal sebenarnya tidak ngebut, cuma agak cepat karena takut telat. Lagian tidak setiap naik motor aku ngebut. Kami langsung mengangkat kaki masuk ke dalam. Jantungku seperti digedor-gedor. Pria itu, aku kembali bertemu dengannya. Tidak ada jaminan aku tidak berbuat masalah lagi padanya, apalagi jika telat 1 detik sekalipun. Menjadi sekretarisnya 1 bulan sudah sangat cukup memahami karakternya yang begitu tidak ingin membuang waktu percuma. Telat 1 menit 38 detik. Sangat tidak disiplin. Makinya sangat pelan, tapi kami cukup bisa mendengar dengan jelas suaranya. Karlan menarik kursi lalu duduk. Begitupun denganku. Aku terkejut melihat Yani di antara Nasran dan seorang pria. Dia tersenyum sambil melampaikan tangan kecil. Aku pun membalasnya dengan gerakan yang sangat pelan, seperti wanita jika bertemu pada umumnya. Kemudian pria yang wajahnya tidak kurang tampan dari Nasran. Aku tidak asing melihatnya, seperti sering bertemu di kantor dulu, tapi tidak pernah bicara. Tiba-tiba dia menjulurkan tangan dengan satu, tetap menyesap rokok yang ia selipkan di jarinya. Perkenalkan, nama saya Hendra Aditama, Direktur Keuangan di Herlan. Kita pernah ketemu kan? Tapi sayangnya tidak pernah bicara. It's pleasure to meet you, Alda. Dia tersenyum. Aku tahu arti senyum itu, sama persis seperti tatapan dan senyum seorang pria pada wanita di bar. Nauzubillah. Saya Alda Savana Almahira. It's pleasure to meet you too. Imbuhku singkat sambil mencoba untuk tetap take smile. Namun aku tak kunjung menyambut uluran tangannya dan bersikap seperti biasanya. Melihat responku, dia menarik kembali tangannya dengan kaku. Apa kamu alergi asap rokok? Tanyanya tiba-tiba. Aku menggeleng dan cukup bingung atas pengalihan topik pembicaraan yang tiba-tiba. Saya rasa tidak membalas uluran tangan saat perkenalan itu seperti have no manners, kata pria bernama Hendra itu ironi. Aku mencoba menarik 2 sudut bibir agar tetap tersenyum. Tidak heran, memang mendapatkan respon seperti ini dari laki-laki yang terbiasa berjabat tangan dengan lawan jenis dan menganggap bukan suatu hal yang besar. Ya, itu bukan masalah besar di dunia, tapi masalah besar di akhirat. Jika semua manusia tahu akan ada pertanggungjawaban di akhirat, maka seharusnya bersentuhan dengan lawan jenis harus dianggap masalah yang serius. But, aku pernah mendapatkan omongan yang lebih sarkas dari itu. Saat 3 bulan lalu, di hari pertama bekerja di Ataya Chevron Herlan Corporation, Bima memanggilku dengan sebutan patung Buddha karena aku tidak mau bersalaman dengannya. Jadi dipanggil have no manners masih terbilang cukup halus. That's no what I mean, Pak Hendra. Saya justru merasa tidak sopan menyambut uluran tangan seorang direktur dengan tangan yang penuh debu. Pria itu tersenyum mendengar jawabanku. Saya tidak masalah soal itu, malah saya merasa tidak dihargai kalau kamu menolak bersalaman dengan saya, katanya memojokkan dan lebih terang-terangan. Saya sangat menghargai Anda, Pak, maka dari itu saya menolak menyentuh tangan Anda. Bukankah itu lebih baik daripada kepala Anda ditusuk dengan besi panas karena sudah menyentuh perempuan yang bukan mahram? Kataku membuatnya tidak bisa menjawab lagi.
Saya harap Anda mengerti kalau saya memang bersikap seperti ini pada semua laki-laki yang bukan mahram saya, termasuk bos saya sendiri. Kalau begitu, saya permisi ke toilet dulu, Pak. Permisi. Mataku meminta izin pada Kak Arlan. Ia seperti habis ditampar karena bengong. Sepertinya Kak Arlan tidak percaya kalau aku seberani itu. Iya, Dak. Belum beberapa langkah, aku mendengar pria bernama Hendra itu mengumpat habis-habisan. Arogan banget tuh cewek, gak waras, dasar cewek gila. Cantik sih, tapi jual mahalnya minta ampun, sampah. Berbagai kalimat umpatan terdengar sekilas olehku. Gaya bicara dan kebiasaan seseorang itu mencerminkan bagaimana lingkungannya. Pria iblis dengan pria yang tak menghargai wanita. Kubuang jauh-jauh pemikiran negatif itu. Lagi pula, sudah seharusnya perempuan bersikap tegas jika menyangkut dirinya. Bersambung.